tetap dalam keadaan sehat dan juga masih semangat walaupun kita masih tetap belajar dari rumah. Semoga kalian tidak bosan ya mengikuti pembelajaran secara online ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kalian siapkan dulu buku-buku pelajaran yang diperlukan, terutama buku catatan dan juga alat tulisnya. Itu digunakan nanti untuk mencatat hal-hal yang penting dalam pembelajaran kali ini supaya memudahkan kalian untuk belajar. Ya, kalau sudah siap, sekarang kita langsung saja ikuti ya pembelajaran tema 3, subtema 1. Tema 3, subtema 1. Mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang sila keempat Pancasila dan makna simbol sila keempat Pancasila. Kita juga sudah mempelajari contoh perilaku sesuai sila keempat Pancasila di rumah. Lalu, apa saja perilaku sesuai sila keempat Pancasila di sekolah? Berikut contohnya. Musyawarah memilih ketua kelas. Musyawarah menentukan jadwal piket. Musyawarah membagi tugas kelompok. Musyawarah menentukan petugas upacara sekolah. Saling menghargai pendapat teman. Mendengarkan saat teman menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat setelah dipersilahkan. Menerima hasil musyawarah dengan tanggung jawab. Saat musyawarah pun kita harus menerapkan perilaku sesuai sila keempat Pancasila. Contoh, peserta musyawarah harus melaksanakan musyawarah dengan tertib. Saat orang lain menyampaikan pendapat, kita sebaiknya mendengarkan dan menghargai pendapatnya. Tidak boleh memaksakan pendapat kepada orang lain. Setiap peserta musyawarah memiliki kewajiban dan hak bermusyawarah. Kewajiban saat musyawarah: mengikuti musyawarah dengan tertib, mendengarkan pendapat peserta lain, melaksanakan keputusan musyawarah dengan tanggung jawab. Hak saat musyawarah: mengikuti musyawarah, mengemukakan pendapat, didengarkan pendapatnya saat musyawarah. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari benda yang terbuat dari kertas, kayu, dan plastik. Selain benda yang terbuat dari kertas, kayu, dan plastik, ada juga benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Kaca. Kaca dibuat dari bahan kimia yang terdapat pada pasir. Kaca memiliki sifat keras, tidak menyerap air, mudah pecah, dan tembus cahaya. Contoh benda terbuat dari kaca: akuarium dan piring. Logam. Logam diperoleh dengan cara menambang atau menggali dari dalam tanah.
Logam memiliki sifat keras, kuat, dan tidak menyerap air. Contoh benda terbuat dari logam: wajan dan sendok. Karet. Karet dibuat dari bahan baku getah pohon karet. Karet memiliki sifat lentur, kuat, dan tidak menyerap air. Contoh benda terbuat dari karet: ban dan penghapus. Sekarang mari kita lihat apa saja kelebihan dan kekurangan bahan-bahan membuat benda. 1. Kayu. Kelebihan bahan benda: kuat, keras, mudah dibentuk. Kekurangan bahan benda: mudah terbakar, mudah dimakan rayap atau serangga lain, mudah lapuk. Barang yang dibuat: papan tulis. Kegunaan benda: tempat untuk menulis. 2. Logam. Kelebihan bahan benda: kuat, keras, tidak mudah dimakan rayap atau serangga lain, tidak mudah lapuk. Kekurangan bahan benda: mudah berkarat. Barang yang dibuat: sendok. Kegunaan benda: untuk mengambil makanan. 3. Plastik. Kelebihan bahan benda: kuat, ringan, tidak mudah dimakan rayap atau serangga lain, tidak mudah lapuk. Kekurangan bahan benda: mudah terbakar. Barang yang dibuat: tempat sampah. Kegunaan benda: menampung sampah. 4. Kaca. Kelebihan bahan benda: keras, tidak menyerap air. Kekurangan bahan benda: mudah pecah. Barang yang dibuat: vas bunga. Kegunaan benda: tempat menaruh bunga. 5. Kertas. Kelebihan bahan benda: ringan, dapat menyerap tinta, mudah dilipat dan dibentuk. Kekurangan bahan benda: mudah basah, mudah terbakar, mudah kotor, mudah robek. Barang yang dibuat: buku. Kegunaan benda: untuk menulis. 6. Karet. Kelebihan bahan benda: lentur, kuat, tidak menyerap air. Kekurangan bahan benda: mudah terbakar, tidak tahan lama. Barang yang dibuat: balon. Kegunaan benda: untuk bermain. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari alat ukur panjang dan satuan panjang baku. Tahukah kalian apa saja satuan panjang baku? Perhatikan tangga satuan panjang berikut. km sama dengan kilometer. HM sama dengan hektometer. Dam
sama dengan dekameter. M sama dengan meter. DM sama dengan desimeter. cm sama dengan sentimeter. mm sama dengan milimeter. Untuk hubungan antar satuan panjang baku, perhatikan penjelasan berikut. Kalau turun 1 tingkat dikali 10. Contoh, dari km ke hm turun 1 tingkat. Artinya 1 km sama dengan 1 dikali 10 sama dengan 10 hm. Dari m ke dm turun 1 tingkat. Artinya 1m sama dengan 1 dikali 10 sama dengan 10 dm. Turun 2 tingkat dikali 10 dikali 10 atau dikali 100. Contoh, dari km ke dam turun 2 tingkat. Artinya 1 km sama dengan 1 dikali 10 dikali 10 sama dengan 100 dam. Atau 1 km sama dengan 1 dikali 100 sama dengan 100 dam. Turun 3 tingkat dikali 10 dikali 10 dikali 10 atau dikali 1000. Contoh, dari km ke m turun 3 tingkat. Artinya 1 km sama dengan 1 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000 m. Atau 1 km sama dengan 1 dikali 1000 sama dengan 1000 m. Dan seterusnya. Kalau naik 1 tingkat dibagi 10. Contoh, dari hm ke km naik 1 tingkat. Artinya 10 hm sama dengan 10 dibagi 10 sama dengan 1 km. Naik 2 tingkat. 10 dibagi 10 atau dibagi 100. Contoh, dari dam ke km naik 2 tingkat. Artinya 100 dam sama dengan 100 dibagi 10 dibagi 10 sama dengan 1 km. Atau 100 dam sama dengan 100 dibagi 100 sama dengan 1 km. Naik 3 tingkat dibagi 10 dibagi 10 dibagi 10 atau dibagi 1000. Contoh, dari m ke km naik 3 tingkat.
Artinya 1000 M sama dengan 1000 dibagi 10 dibagi 10 dibagi 10 sama dengan 1 km, atau 1000 M sama dengan 1000 dibagi 1000 sama dengan 1 km, dan seterusnya. Satuan panjang baku yang paling sering digunakan antara lain meter atau m dan sentimeter atau cm. 1 m sama dengan 100 cm. Dari m ke cm dikali 100. 2M sama dengan 200 cm. 2 dikali 100. 100 cm sama dengan 1 M. Dari cm ke m dibagi 100. 500 cm sama dengan 5M. 500 dibagi 100. Mengubah satuan cm menjadi satuan m dan cm, serta mengubah satuan m dan cm menjadi cm. Perhatikan penjelasan berikut. Mengubah satuan cm menjadi satuan m dan cm. Contohnya 230 cm sama dengan berapa m, berapa cm. Caranya, perhatikan penjelasan ini ya. 230 cm kita uraikan dulu. 230 ini ya, 200 cm ditambah sisanya berapa? 30 cm nih. Lalu sama dengan 200 cm ini berapa m? Berapa meter? Di pembelajaran sudah diajarkan ya. 200 cm, 100 cm sama dengan 1 m. Kalau 200 cm berarti 200 dibagi 100 sama dengan 2 m. Ditambah, karena ini sudah cm, tetap 30 cm. Terus sekarang sama dengan 2 m 30 cm. Jadi 230 cm itu adalah 2m 30 cm atau 2 meter lebih 30 cm. Itu ya anak, mengubah dari satuan panjang cm menjadi satuan panjang m dan cm. Lalu ada lagi contoh berikutnya. Dari m dan cm menjadi cm. Contohnya 3m 3 meter 5 cm sama dengan berapa cm? Berapa cm? Ya, kita uraikan dulu. 3m atau meter 5 cm sama dengan 3 meter 3m ditambah 5 cm 5 cm sama dengan, nah ini harus dirubah menjadi cm atau cm. 3m berapa cm? Nah, 1 meter sama dengan 100 cm, berarti kalau 3 meter sama dengan betul 300
ditambah ini sudah sentimeter. Nah, sentimeter sama dengan 300 cm ditambah 5 cm. Satuannya sama, ini dijumlahkan berarti betul 305 cm. Jadi 3M 5cm sama dengan 305 cm. Ya, itu tadi anak-anak pembelajaran kita kali ini. Sudah ada banyak hal yang kita pelajari hari ini. Di antaranya, kita telah mempelajari tentang perilaku yang sesuai sila keempat Pancasila. Itu tadi di sekolah dan juga saat musyawarah. Itu ya. Perilaku yang sesuai sila keempat Pancasila itu semuanya ada hubungannya dengan musyawarah. Lalu kita juga telah mempelajari tentang bahan pembuat benda dan juga ada benda-bendanya tadi ya. Lalu kita juga telah mempelajari kelebihan bahan benda dan juga kekurangan bahan benda. Juga kita mempelajari kegunaan benda tersebut. Nah, sebagai tugas di rumah, kalian tuliskan 5 contoh benda yang ada di rumah kalian. Tuliskan 5 contoh bendanya, lalu tuliskan bahan pembuat bendanya dan juga kegunaan bendanya. Sebagai contoh, kursi. Nah, bahan pembuatnya adalah kayu. Kegunaannya adalah tempat untuk duduk. Nah, seperti itu ya anak-anak. Tapi kalian cari 5 contoh benda yang ada di rumah kalian. Nah, itu tulis di buku tugasnya, nanti difoto, dikirimkan ke Pak Oki. Nanti Pak Oki beri nilai. Seperti itu ya anak-anak. Lalu kita juga telah mempelajari tentang hubungan antar satuan panjang baku. Nah, kita sudah pelajari tadi contoh-contoh satuan panjang baku. Yang paling sering digunakan itu adalah meter dan sentimeter. Kita juga telah mempelajari mengubah dari meter ke sentimeter, dari sentimeter ke meter. Nanti kalian pelajari kembali itu supaya lebih memahami dan lebih mantap untuk memahami materi matematika ini. Baiklah anak-anak, cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Kalian harus tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Tidak pernah bosan, tetap menjaga kesehatan. Begitu ya anak-anak. Baiklah, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Dan akhir kata, bye-bye.